Jurnalis Indonesia, News Live, news update terpercaya dan mandiri. Klik subscribe. Kebon Jeruk, Jakarta. Apresiasi kinerja 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo mendapat penilaian tinggi dari publik. Ini harus dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo untuk merealisasikan program prioritas dalam Astacita dan merupakan momentum tepat bagi Presiden dan jajarannya untuk merealisasikan berbagai program prioritas. Pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam merealisasikan berbagai program prioritas seperti makan bergizi gratis, program 3 juta rumah per tahun, penghapusan utang UMKM, penegakan keadilan hukum, hingga mewujudkan swasembada pangan dan energi. Ini harus dijawab dengan kinerja konkret. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Aliansi Purnawirawan Pejuang TNI dan Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, Adang Suwarjo, aktivis 7778. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, tentu masyarakat melihat dan juga barangkali memberikan dukungan dan mengkritisi apa yang terjadi. Ada yang kita perlu apresiasi, ada yang kita perlu kritisi. Misalnya Pak Prabowo tiba-tiba pasang badan gitu, bahwa Pupu Fafa, bahwa wakil saya itu saya yang pilih. Tidak ada politik dinasti-dinastian. Apa salah orang tua menyerahkan anaknya untuk negeri tercintanya? Apa karena masih muda? Padahal Jenderal Sudirman itu menjadi panglima ketika usia 28 tahun. Di sini tentu masyarakat heran. Sepertinya Presiden Prabowo tidak paham apa yang sedang terjadi, apa yang sebetulnya terjadi. Atau pura-pura tidak paham sih, kita juga tidak ngerti. Ya. Ketika ada orang jadi presiden tanpa ijazah, ketika ijazahnya palsu, ketika ada rekayasa umur dan lain sebagainya, dan lebih dari situ kapabilitas, kredibilitas juga dipertanyakan oleh masyarakat. Tapi kalau presiden pasang badan tentu menjadi tanya-tanya besar. Maksudnya sih Pak Prabowo nggak paham tentang mereka? Itu pertanyaannya. Yang berikutnya sebetulnya beberapa waktu lalu Prabowo lewat menterinya menyampaikan bahwa agar IKN segera diselesaikan. Pertanyaan kita sebagai masyarakat, kenapa harus diselesaikan? Apa uangnya siap? Untuk makan pagi gratis aja tidak punya uang. Bagaimana pula untuk membangun IKN yang tidak ada urgensinya? Itu kata Pak Drijon. Untuk apa IKN? IKN tidak ada urgensinya sama sekali. Jadi tidak ada untuk cepat-cepat diselesaikan. Karena kita uang untuk membangun bangsa ini, membangun negara ini yang lebih banyak. Jadi lupakan dulu lah IKN, ya, karena masalah-masalah yang lain lebih banyak. Dan lebih dari itu, Pak Dirjen bilang Jakarta itu tidak ada masalah sebagai ibu kota. Kenapa harus dipindah? Apa kepentingannya? Ini jadi pertanyaan besar gitu. Ya, kepentingan siapa yang akan diakomodir di IKN itu? Ya, jadi Prabowo ini saya melihat seperti sedang main drama gitu. Dia ingin membahagikan rakyatnya dengan membuat program-program yang pro rakyat. Di sisi lain justru beliau memuji-muji kabinet, memuji-muji orang yang bersalah. Ya, tentu ini bermasalah buat kita sebab yang kejahatan itu ibarat minyak,
kebaikan itu ibarat air. Medan tidak bisa disatukan. Sehingga ini cara berpikir yang antagon yang membuat masyarakat blunder nih. Pak Prabowo ini sebenarnya mau kemana sih? Prabowo ini mau konsisten dan berdiri di atas Pancasila dan Undang-Undang 45, dan sebagai Muslim tentunya dia harus berlaku adil pada rakyatnya. Itu barangkali yang, dan tentu masih banyak lah yang perlu dikritisi. Di samping itu yang harus kita apresiasi adalah di mana dalam kepemimpinan 100 hari ini Prabowo sudah melakukan mutasi besar-besaran di tubuh TNI, di mana 300 perwira tinggi, para jenderalnya dimutasi untuk mereka yang baru lebih loyal kepada presiden ketimbang yang sebelumnya, di mana tentu lebih loyal kepada presiden yang lama, kepada Mulyono. Nah, ini ya tentu kita harus apresiasi. Di samping itu juga dibentuknya Satgas TNI yang dengan maksud mengambil alih kewenangan Polri seperti untuk penanganan koruptor, masalah penyelundupan, masalah judi online dan lain-lain. Ini juga tentu sangat baik karena di Tenggarai polisi banyak bermasalah, banyak sekali masalahnya di Polri itu. Itu saya kira langkah yang baik. Di samping itu, yang terakhir yang makin heboh adalah masalah pemagaran laut. Pemagaran laut itu tidak satu pun dari kabinet yang bicara terus terang. Semua seolah-olah kita tidak tahu. Ternyata ujung-ujungnya, ternyata sudah ada sertifikat HGB-nya. Sudah itu kita tidak tahu siapa pemiliknya. Lah kan ada namanya di situ di sertifikat itu. Oh, itu kan perusahaan. Dan perusahaan kan ada pemiliknya. Mulanya semua menurut teman-teman aktivis itu keaguan. Kenapa menterinya malah seolah membela aguan, seolah tidak tahu dan ingin menghentikan pencabutan pagar itu? Ini sebuah sebuah perlawanan kepada presiden, seorang menteri melawan presiden. Ini nggak boleh terjadi. Harusnya dalam 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo, menteri-menteri yang cengkal ini kalau bahasa Jawanya, yang coba melawan presiden harusnya dibersihkan supaya jalannya ajak. Jangan sampai kita tidur satu kamar dengan orang jahat. Itu tidak ada artinya, malah bahaya gitu. Klik subscribe Jurnalis Indonesia, Redaksi Kebun Jeruk, Jakarta.